Salam sejahtera bagi anak didik pelajar SMA kelas 11 dimanapun Anda berada pada saat ini. Kembali kita bertemu dalam mata pelajaran sosiologi, masih membahas tentang materi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan, kali ini bagian yang ke-7. Materi ini merupakan materi sosiologi kelas 11 semester genap kurikulum 2013. Dalam video-video sebelumnya tentang konflik dan kekerasan bagian pertama sampai ke-6 kita sudah bicarakan berbagai definisi, teori dan juga bentuk-bentuk konflik dan kekerasan. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Mengatasi dan menanggulangi kekerasan. Kita lihat. Ada beberapa cara praktis untuk menanggulangi kekerasan. Adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. B, memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. C, mengawasi tayangan televisi. D, memperkuat pengendalian sosial. E, menyediakan katarsis. F, memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. G, mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. H, mendampingi korban kekerasan. I, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Inilah beberapa cara praktis untuk menanggulangi kekerasan. Ada 9 poin, kita bahas satu persatu. A, menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan. Langkah-langkah praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip anti kekerasan adalah sebagai berikut. Pertama, penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan. Jadi disebarluaskan, disosialisasikan, diberitakan, diajarkan kepada setiap orang, setiap anggota masyarakat pemahaman tentang pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia. Jadi ini sangat penting sekali. Kaji dan diteliti berbagai instrumen hukum, khususnya mengenai perlindungan HAM, perlindungan hak asasi manusia. Jadi dengan demikian masyarakat akan semakin menyadari dan takut untuk berbuat kekerasan apabila pengkajian dan penelitian berbagai instrumen hukum diterapkan. Kemudian yang ketiga, pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan dan memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Jadi pemantauan dan penelitian bentuk kekerasan ini untuk mengetahui apa-apa saja bentuk kekerasan yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, kemudian upaya-upaya menanggulanginya, perlu diberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, penyebarluasan
hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan kepada masyarakat. Jadi berbagai hasil pemantauan dan hasil penelitian tentang terjadinya kekerasan kepada masyarakat ini perlu disebarluaskan supaya masyarakat itu menyadari dampak daripada kekerasan itu, dampaknya terhadap korban, dampaknya terhadap lingkungan sekitar dan kepada masyarakat secara umumnya. Kemudian masyarakat nanti akan memahami, menyadari bahwa kekerasan itu sebenarnya tidak ada gunanya dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Nah, ini juga penting, secara regional dan internasional, karena bentuk-bentuk kekerasan itu di berbagai belahan dunia ini sama, hampir sama, dan juga bentuknya, dampaknya, penyebabnya, kemudian upaya-upaya penanggulangannya itu hampir sama. Jadi kalau ada kerjasama regional dan internasional antar negara, saling memberikan masukan bagaimana menanggulangi kekerasan, maka akan lebih efektif, sehingga masyarakat yang hidup di era globalisasi memahami apa dampak daripada kekerasan itu dan bagaimana upaya menanggulanginya, semua sama-sama memahami. Kemudian B, memberikan perdamaian kepada generasi muda. Apa maksudnya ini? Pendidikan perdamaian ini meliputi yang pertama, membongkar dan menyingkirkan budaya kekerasan. Nah ini, jadi supaya diberikan pendidikan tentang ini, tentang bagaimana membongkar dan menyingkirkan budaya kekerasan. Kemudian hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian. Nah ini perlu sekali, hidup dengan rasa keadilan dengan memberikan pendidikan moral, pendidikan karakter. Kemudian yang ketiga, mempromosikan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Ini dimaksudkan supaya setiap individu itu memahami tentang hak asasi manusia dan memahami tentang perlunya saling menjaga harga diri, saling menghormati, toleransi. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat, hidup dalam harmoni dengan lingkungan alam. Bumi hidup serasi selaras dengan lingkungan alam. Jadi kalau sudah demikian, maka keinginan untuk merusak lingkungan itu akan semakin dijauhi oleh anggota masyarakat. Kemudian yang kelima, membangun budaya menghormati solidaritas dan rekonsiliasi. Jadi budaya menghormati sikap tenggang rasa, sikap saling mengakui, saling menghormati, dan juga rekonsiliasi atau perdamaian. Ini perlu dibangun budaya ini. Kemudian yang keenam, terus mengembangkan inner peace. Yakni prinsip damai dalam diri sehingga mampu menciptakan kedamaian di masyarakat. Jadi untuk menciptakan perdamaian itu dimulai dulu dengan diri sendiri. Kalau sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, maka akan mampu menciptakan kedamaian di masyarakat. Itu yang kedua atau bagian B. Kemudian C, mengatasi tayangan televisi. Dalam kekerasan biasanya berawal dari tayangan televisi. Untuk mencegah kekerasan, kiranya sungguh tepat jika stasiun televisi memperbanyak tayangan yang menampilkan semangat menolong dan tidak mengeksploitasi adegan kekerasan. Orang tua pun perlu mendampingi anak-anaknya saat menyaksikan televisi agar dapat memberikan bimbingan atau penjelasan mengenai suatu tayangan. Jadi tayangan-tayangan televisi sering memberikan hiburan ataupun sajian bicara tentang kekerasan, misalnya melalui film-film action, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi
kepribadian daripada individu yang menontonnya, terutama anak-anak. Nah, disinilah peran penting orang tua harus ada mendampingi anak-anak ketika menyaksikan tayangan-tayangan televisi. Kemudian yang keempat, D, memperkuat pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pertama, pengawasan, yakni upaya mengawasi perilaku anggota masyarakat demi mencegah terjadinya kekerasan. Ini dapat dilakukan oleh warga masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Jadi ada pengawasan. Jadi seperti ada kegiatan siswa, guru harus mengawasi dengan ketat sehingga tidak sampai terjadi kekerasan di sini. Kemudian penindakan, yakni pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak kekerasan. Tujuan penindakan adalah memberi contoh kepada warga masyarakat agar tidak meniru tindakan perilaku kekerasan dan mengurangi kemungkinan pengulangan tindak kekerasan oleh pelaku. Jadi jika ada anggota masyarakat yang melakukan kekerasan, maka perlu ada sanksi kepada mereka, ditindak, diberikan hukuman. Ini menjadi contoh bagi orang lainnya supaya tidak meniru perbuatan tersebut. Nah, ini maksudnya memperkuat pengendalian sosial. Kemudian E, bagian yang kelima, itu menyediakan katarsis. Katarsis adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian sehingga tidak berubah menjadi tindak kekerasan. Ini pendapat daripada Sarwono tahun 2012. Katarsis bisa juga berupa kegiatan yang menguras tenaga, seperti pertandingan olahraga atau kegiatan positif lainnya, maupun arena untuk bersantai, taman kota atau fasilitas publik lain yang mudah diakses. Jadi katarsis ini prinsipnya melakukan berbagai kegiatan yang menyibukkan anggota masyarakat. Seperti di sini ada kegiatan siswa melakukan kerja bakti gotong royong, sehingga mereka akan terhindar dari perilaku tindak kekerasan karena mereka sudah asik dengan kegiatan mereka. Juga kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan positif bersantai di taman fasilitas kota, ini adalah merupakan bentuk-bentuk daripada katarsis untuk mengurangi tindak kekerasan. Kemudian F, memanfaatkan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. Frustasi yang mengarah kepada tindak kekerasan salah satunya disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat. Karena itu pemerintah seharusnya mampu menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar, pangan, sandang, dan perumahan dari anggota masyarakat. Anggota-anggota masyarakat pun dapat memberdayakan diri untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan mandiri. Jadi apabila kebutuhan daripada anggota masyarakat itu sudah terpenuhi, maka individu akan menjauhi tindak kekerasan. Jadi salah satu faktor penyebab kekerasan adalah karena frustasi tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan dasar. Kemudian G, yang ketujuh, mengembangkan budaya meminta dan menerima maaf. Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan pada orang lain, maka ada kemungkinan orang tersebut akan membalas dengan tindak kekerasan. Namun bagaimana jika pelaku langsung minta maaf? Tentunya tindak kekerasan dapat dicegah. Untuk itu, perlu dikembangkan budaya untuk segera meminta maaf ketika menyadari kekeliruan dan memberi maaf kepada tanpa menyimpan dendam. Nah, ini harus dikembangkan, ini budaya minta maaf. Jadi jika seorang telah berbuat kesalahan, berbuat kasar pada orang lain, berbuat tindak kekerasan, tapi menyadari kekeliruannya segera minta maaf, nah ini
akan menyetop tindak kekerasan itu. Tindak kekerasan tidak akan berlanjut sehingga semakin mengurangi tindak kekerasan. Kemudian yang ke-8 atau H, mendampingi korban kekerasan. Untuk mengatasi trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu, perlu diberikan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan. Pendampingan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korban mengalami kekerasan dan mengembalikan kepercayaan diri korban untuk kembali berperan sesuai statusnya. Jadi perlu korban didampingi oleh orang-orang yang tertentu, apakah orang tua, psikiater, ataupun para penegak hukum. Ini untuk menumbuhkan sikap percaya diri kepada korban kekerasan sehingga menghilangkan trauma bagi dirinya dan kembali berperan sesuai statusnya di kehidupan masyarakat. Sini pentingnya mendampingi korban kekerasan. Kemudian yang ke-9 atau I, itu meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Dialog dan komunikasi intensif dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menerima serta menghargai antar kelompok berbeda. Dialog dan komunikasi intensif juga mampu mengembangkan kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. Jika kekerasan telah terjadi, dialog pun sangat bermakna untuk mengeratkan kembali jalinan hubungan antar kelompok. Ya, jadi penting sekali ini dialog antar anggota masyarakat. Seperti dalam ilustrasi gambar ini, bahkan dialog antar umat beragama supaya saling menjaga perdamaian, tidak terjadi kekerasan. Jadi dengan adanya dialog-dialog dan komunikasi intensif antar anggota masyarakat akan menyadari bahwa kekerasan itu hanya membawa dampak yang merugikan sehingga kekerasan dapat dihindari. Ya, demikianlah berbagai upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kekerasan. Kemudian ada tugas individu bagi anak didik. Buatlah paragraf minimal 300 kata yang berisikan tentang cara menanggulangi kekerasan berdasarkan nilai-nilai Pancasila disertai contoh-contoh kasus. Jadi karena negara kita menganut nilai-nilai berdasarkan Pancasila, di mana nilai-nilai ini sangat ampuh untuk menanggulangi kekerasan, maka Anda coba membuat tulisan minimal 300 kata berisikan tentang cara menanggulangi kekerasan berdasarkan nilai Pancasila tersebut, tapi juga harus disertai dengan contoh-contoh kasus. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi anak didik sekalian. Sekian dan terima kasih.